Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunizar Fahmi Eskom, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan ke-27, Kelompok 3. Pada video ini, saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi peranata komputer. Agenda presentasi kali ini yaitu identifikasi masalah, menapis masalah, menganalisis masalah, kemudian merumuskan alternatif pemecahan masalah. Pertama, yaitu identifikasi masalah. Terdapat 3 permasalahan yang saya temui selama menjalani masa CPNS di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Pertama, belum adanya jadwal audit dan pemeriksaan secara rutin pada layanan SIM-RS. Kedua, belum adanya data rinci untuk menangani keluhan atau kendala pada layanan SIM-RS. Ketiga, belum adanya buku petunjuk lengkap mengenai penggunaan layanan SIM-RS. Setelah mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan menapis masalah yang diangkat. Metode yang saya gunakan yaitu metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dengan penilaiannya menggunakan skala Likert 1-5. Pada masalah pertama, diberikan skor urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4, sehingga total skor yang didapatkan yaitu 12. Kemudian, pada masalah kedua, diberikan skor urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 5, dengan total skor 14. Kemudian, pada permasalahan ketiga, diberikan nilai urgensinya 3, seriousness-nya 4, dan growth 4, sehingga total skor yang didapatkan yaitu 11. Kemudian, dari total skor masing-masing permasalahan yang didapatkan, dilakukan perankingan sehingga ditemukan mana isu atau masalah yang diprioritaskan untuk diangkat, yaitu isu kedua, belum adanya data rinci untuk menangani keluhan atau kendala pada layanan SIM-RS. Setelah menapis masalah, dilanjutkan dengan menganalisis masalah yang sudah diseleksi untuk diangkat. Terdapat 2 metode yang digunakan untuk menganalisis masalah, yaitu menggunakan diagram fishbone dan analisis SWOT. Berdasarkan diagram fishbone tersebut, terdapat 4 penyebab masalah yang diangkat, yaitu sistem, manusia, manajemen, dan metode. Pada poin sistem, yaitu tidak adanya sistem yang memudahkan dalam mengelola data. Pada poin manusia, yaitu literasi petugas yang masih minim terhadap pemanfaatan data. Kemudian, poin manajemen, yaitu tidak adanya kebijakan yang menjadikan data sebagai rujukan. Terakhir, pada poin metode, yaitu belum adanya metode untuk mengelola dan mengolah data, sehingga beberapa penyebab tersebut mengakibatkan belum adanya data rinci untuk menangani keluhan atau kendala pada layanan SIM-RS. Selain menggunakan diagram fishbone, juga dilakukan analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Pada poin strength, ditemukan adanya dokumentasi laporan kegiatan petugas dari segi pengembangan maupun perawatan. Lalu sumber daya manusia yang berpengalaman dalam mengelola layanan SIM-RS. Dari segi weakness ditemukan petugas belum maksimal dalam menyediakan rincian data terkait layanan SIM-RS. Petugas tidak mendata secara maksimal laporan keluhan atau kendala dari pengguna layanan. Opportunity, peluang yang dapat dilakukan yaitu membuat sistem yang mampu mengelola data perangkat dan pengguna layanan secara real-time, lalu membuat analisis data yang dapat digunakan sebagai rujukan pembuatan kebijakan layanan SIM-RS. Ancaman dari masalah ini yaitu data laporan yang dibuat tidak terintegrasi dengan baik. Kemudian laporan yang masih terlalu umum sehingga perlu analisis secara on-site. Terakhir, setelah menganalisis masalah belum adanya data rinci untuk menangani keluhan atau kendala pada layanan SIM-RS,
Maka ditemukan penyebab adanya masalah tersebut yaitu karena tidak adanya sistem dan metode dalam mengelola dan mengolah data, serta belum adanya kebijakan akibat literasi yang minim mengenai pemanfaatan data. Setelah menganalisis masalah, maka dirumuskan alternatif dari pemecahan masalah tersebut. Alternatif pemecahan masalah tersebut yaitu 1. Menyediakan sistem yang mampu mengelola data perangkat dan pengguna layanan secara real-time. Tahapan dari alternatif tersebut yaitu merumuskan atribut data perangkat dan pengguna layanan SIM-RS, mengintegrasikan data dari laporan kegiatan yang sudah berjalan. Hasil yang diharapkan yaitu memudahkan petugas sehingga dapat merumuskan tindakan yang tepat dan cepat kepada pengguna. Alternatif penyelesaian kedua yaitu mengajukan kepada pihak manajemen RSDI untuk membuat kebijakan layanan SIM-RS berbasis data atau data-driven. Tahapan alternatif tersebut yaitu membuat kajian ilmiah yang mengangkat isu tentang pembuatan kebijakan layanan berbasis data, menjelaskan manfaat pembuatan kebijakan berbasis data terhadap peningkatan kualitas layanan. Hasil yang diharapkan yaitu pihak manajemen memahami keuntungan dan tergerak untuk membuat kebijakan layanan yang berbasis data atau data-driven IT service. Pihak yang terkait untuk mengatasi masalah tersebut yaitu Direktur RSDI, Kepala Bidang Penunjang, Kepala Seksi Rekam Medik, Kepala Instalasi SIM-RS, dan petugas instalasi SIM-RS. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi Pranata Komputer. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.